Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Andriani dengan NIM 18 12 11 17 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari evaluasi mandiri sebagai tugas mata pelajaran metodologi penelitian. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan pengertian pembimbing tugas akhir dan perannya untuk tugas akhir Anda. Saya menjawab, pembimbing merupakan seorang dosen yang sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bukan hanya berperan sebagai pengajar di kelas, namun juga pembimbing untuk akhir mahasiswa. Pembimbing memiliki beberapa peranan, yaitu sebagai ahli instruksional, motivator, manajer, konselor, dan model. Sebagai konselor dan motivator, seorang pembimbing tidak hanya mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, namun juga sebagai teman berbagi ketika mahasiswa mendapatkan masalah tertentu. Yang kedua, jelaskan secara singkat istilah berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogis. Kemampuan untuk mengelola pembelajaran setiap peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, merupakan kepribadian pendidik yang mantap, stabil, arif, berwibawa, dan menjadi teladan dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada siapa saja, entah itu kepada dosen, entah kepada masyarakat, atau orang-orang lainnya. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik untuk menguasai materi pembelajaran secara meluas dan mendalam. Yang ketiga, jelaskan makna pernyataan dosen sebagai fasilitator untuk memulai tugas akhir, yaitu dosen sebagai fasilitator, maksudnya adalah dosen sebagai penyedia sarana yang dapat membantu mahasiswa dalam pengeluasan wawasan dalam berpikir aktif dan kreatif. Yang keempat, sebutkan beberapa kendala yang sering dihadapi mahasiswa untuk memulai penulisan tugas akhir. Yang pertama itu, mahasiswa belum memahami sepenuhnya minat dan kemampuannya. Yang kedua, kesulitan menemukan ide. Yang ketiga, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan pemrograman. Yang keempat, kurangnya rasa percaya diri. Kemudian yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan dosen sebagai pembimbing proses tugas akhir. Maksudnya di sini adalah dosen yang telah diberi tugas oleh ketua jurusan atau kaprodi untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian yang keenam, sebutkan beberapa masalah yang sering muncul selama proses pengerjaan tugas akhir. Yang pertama, masalah akademik seperti kebutuhan waktu yang lama dalam memahami materi tugas akhir. Yang kedua itu masalah teknis, seperti kerusakan peralatan pendukung untuk tugas akhir. Yang ketiga, masalah keluarga atau masalah pribadi yang mungkin akan terjadi. Entah mungkin orang tuanya telah wafat, atau mungkin ada perjodohan, seperti begitu. Terus yang keempat, terbatasnya fasilitas untuk menyelesaikan tugas akhir. Maksudnya itu tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang mendukung untuk penyelesaian tugas akhir. Kemudian adalah permasalahan klise dalam penyelesaian tugas akhir seperti kesibukan dosen pembimbing. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, jelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan proses pembimbingan melalui email dan internet. Kelebihannya yang saya dapat itu dosen dapat mengorganisasikan laporan tugas akhir dengan baik. Yang kedua, dosen memiliki arsip laporan tugas akhir serta riwayat perbaikannya. Yang ketiga, mahasiswa dapat memperbaiki laporan tugas akhir secara intensif. Kemudian kekurangannya, pembimbing seringkali kelupaan untuk membuka laporan mahasiswa yang telah mereka kirim ke email pembimbing. Akibat kesibukan pembimbing sehingga mahasiswa menunggu terlalu lama pembimbing. Kemudian yang kedelapan, jelaskan apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa dalam sidang komprehensif untuk tugas akhir. Yang pertama, mahasiswa harus menyiapkan salindia atau slide untuk mempresentasikan
hasil tugas akhirnya. Yang kedua, mahasiswa harus mempersiapkan penampilan yang menarik selama presentasi untuk menarik minat penguji. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus menyiapkan mental. Ini yang paling penting sih. Mahasiswa harus menyiapkan mentalnya agar tidak terjadi demam panggung ketika mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Kemudian, mahasiswa harus mempelajari bagaimana bersikap yang baik ketika menyampaikan presentasi agar terlihat lebih sopan di depan para penguji. Kemudian yang 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan stres. Nah, mengapa stres sering terjadi selama proses pembimbingan ataupun ketika mahasiswa hendak menghadapi sidang tugas akhir. Dari banyaknya menurut para ahli, yang paling saya suka, yang paling mengenai dari apa yang saya baca itu menurut Bishop, yang mengatakan bahwa stres adalah interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan tekanan dalam diri individu akibat adanya tuntutan yang melebihi batas kemampuan individu untuk menghadapinya dan memberikan respon fisik dan psikis akibat adanya tuntutan dalam diri dalam lingkungannya. Nah, seringkali mahasiswa mengalami stres dalam proses pembimbingan atau ketika hendak menghadapi tugas akhir dikarenakan tuntutan yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Entah dalam pemilihan judul, perangkaian kata-kata dalam setiap tulisan, atau menunggu pembimbing memberikan saran yang terbilang lama, begitu. Atau mungkin gugup dalam menghadapi sidang perdana. Nah, hal inilah yang biasa membuat mahasiswa itu kadang stres, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jelaskan secara singkat apa saja hambatan yang sering dihadapi mahasiswa selama proses bimbingan tugas akhir. Yang pertama itu, mahasiswa tidak dapat mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk tulisan, apalagi tulisan ilmiah. Perlu keterbiasaan dalam melakukan hal ini. Maksudnya di sini itu mahasiswa kadang sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa-bahasa sehari-hari dalam mengucapkan setiap kata-katanya. Jadi kalau misalkan dalam mau meluangkan di dalam bentuk tulisan itu kayak agak ribet seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa belum dapat membuat kalimat atau kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini maksudnya itu mahasiswa kadang kurang memahami, dan saya sendiri kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai kata-kata atau kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang terakhir, mahasiswa belum sepenuhnya memahami plagiarisme atau plagiat atau mengutip referensi tanpa menyebutkan sumbernya, menjadi masalah yang kerap muncul dalam penulisan tugas akhir. Nah, di sini kadang saya sendiri juga melupakan hal itu, padahal itu adalah hal yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada soal tambahan dari dosen mengenai apa kesulitan dalam mata pelajaran metode penelitian dan kesulitan dalam mencari tugas judul tugas akhir. Jadi menurut saya di sini mata pelajaran metode penelitian saya rasa merupakan mata pelajaran utama dalam semester ini karena membahas materi yang bersangkutan dengan penulisan ilmiah atau penyusunan tugas akhir kita atau skripsi seperti itu yang akan nanti kita hadapi bersama sebagai mahasiswa. Nah, kesulitan dalam mata pelajaran ini menurut saya itu saya belum terbiasa dalam menyusun kata per kata. Jadi kemarin ketika latar belakang itu ada tugas membuat latar belakang itu saya agak pusing atau bingung dalam menyusun kata-kata karena ini terbilang sangat baru menurut saya. Terkadang saya merasa capek dan lelah untuk memikirkan cuman kalimat itu, hal itu. Namun kayak bagaimana lagi, ini semua pasti akan kita tetap jalani sebagai acuan untuk tugas akhir nanti. Kemudian kesulitan dalam menentukan judul tugas akhir ini sekarang itu saya masih sangat kebingungan dikarenakan saya belum mengetahui minat dan
keinginan saya untuk mengambil tugas akhir, apalagi kurangnya pengalaman saya. Sekarang ini untuk menentukan tugas akhir saya masih sangat kebingungan. Saya belum melihat masalah-masalah apa yang dialami di sekitar saya, jadi saya agak bingung apa sih yang akan saya ambil ini, kayak begitu. Sehingga saya sulit untuk menentukan judul yang pas. Tapi mau bagaimana lagi, hal ini pasti akan saya alami untuk kedepannya. Jadi terima kasih kepada dosen. Di mata pelajaran ini saya banyak belajar tentang menentukan hal-hal seperti itu. Banyak hal-hal yang belum saya ketahui dan sekarang saya agak sedikit memahami dan saya paham, dan banyak pengetahuan yang ternyata banyak hal-hal yang ternyata saya belum tahu seperti itu. Jadi inilah jawaban saya mengenai evaluasi mandiri sebagai tugas metodologi penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sedikit ada curhatan di akhir video. Sebenarnya banyak sih curhatan yang ingin saya sampaikan, tapi bagaimana ya, cukup saya rasakan saja dan tidak bisa dikeluarkan oleh kata-kata seperti itu. Mungkin sampai sini saja video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.